Selamat sore. Bersama saya Nadapta Oktavianus Bahasa. Jadi di sini saya akan berbincang-bincang bersama Kak Nadia Revinatian Bahasa, sarjana kedokteran. Ya, halo Kak. Ya, halo juga Daftar. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Kakak tentang COVID-19? Oke, jadi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya dulu ya Daftar ya. Jadi saya Nadia Revinatian Barasa, saya mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Jadi di sini saya lagi dalam masa pendidikan profesi ataupun yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan koas ya. Jadi tanggapan saya tentang COVID-19 ini jujur ini adalah virus yang cukup menakutkan, yang pasti cukup menakutkan sekali. Karena apa? Karena setiap harinya memakan jiwa yang cukup meningkat ya. Jadi dimana kita yang benar-benar kita tuh kehidupan aktivitasnya tuh kayak berubah 180 derajat gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi ya gitu. Bahkan bukan hanya mereka sampai terkena COVID-19 mereka sakit, bahkan banyak dari mereka pun yang meninggal. Bukan hanya dari masyarakat biasa awam juga, tapi dari tim medis itu tuh pun banyak yang mengalami COVID-19 ini, bahkan banyak juga yang meninggal gitu. Jadi ini benar-benar virus yang benar-benar cukup menyeramkan karena juga kita masih belum paham nih apa obatnya, apa vaksinnya gitu ya untuk melawan virus ini gitu. Oke, terus bagaimana tentang aktivitas Kakak selama pandemi ini? Kalau aktivitas ya pasti yang cukup terganggu ya apalagi juga Daftar juga merasakan ya dimana yang harusnya kuliah merasakan perkuliahan secara langsung ya, datang kampus secara langsung tapi harus dilakukan secara online ya semuanya. Ya saya juga gitu. Saya harusnya kemarin itu saya perkuliahan di semester terakhir saya harusnya melakukan secara offline, juga saya harus melakukan semuanya study from home gitu. Jadi ya benar-benar cukup terganggu, dan bahkan bukan hanya masalah perkuliahan, bahkan sampai saya harus melakukan yudisium dan janji dokter muda saya pun saya harus lakukan semuanya secara online gitu. Jadi ya cukup menyedihkan dan yang pasti juga dimana saya juga yang harusnya sekarang saya lagi ini koas ya, lagi pendidikan profesi ini, saya juga lakukan secara online gitu. Jadi semua materi-materi semua materi-materi yang dilakukan tanpa bersentuhan dengan pasien itu ditumpuk semua di online itu. Jadi ya memang sebenarnya ya padahal kalau yang kita tahu juga ya orang-orang tahu pun tujuan koas itu apa ya, kita praktek ke pasien secara langsung di rumah sakit gitu. Tapi ya ini dilakukan secara online ya. Tapi sebenarnya ada positifnya juga karena ya dari universitas ya pasti universitas manapun maupun rumah sakit pun yang memang menyelenggarakan koas, universitas yang memang menyelenggarakan pendidikan, ya maunya ya mahasiswanya ini tetap aman, tetap safe gitu. Bahkan kelas-kelas ini calon dokternya ini apa yang dia tetap aman, tetap safe gitu. Makanya mereka pun melakukan kebijaksanaan ya dengan cara melakukan study from home itu gitu. Nah, yang terakhir ini Kak, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang di luar sana. Ya pasti pesannya buat teman-teman di luar sana, ayolah teman-teman kita sama-sama patuhi protokol yang ada, patuhi protokol yang udah diberikan pemerintah, yang udah dibuat oleh tim medis juga gitu. Ayo kita sama-sama patuhi protokol yang ada, kita sama-sama memakai masker, kita menggunakan APD yang seharusnya yang bisa kita pakai, mungkin seperti face shield ini ya kita gunakan gitu biar kita tetap aman. Terus juga kita tetap jaga kebersihan ya, itu sangat penting banget, jaga kebersihan. Cuci tangan teman-teman, ayolah rajin cuci tangan. Terus juga kalau bisa nih tangan nih jangan sering nyentuh-nyentuh ke muka ya. Jadi kalau memang tangan kalian gatel banget dan nyentuh muka, cuci tangan dulu, bersih dulu tangan, baru kita baru bisa nyentuh muka gitu. Dan ayo kita juga jaga jarak teman-teman, karena sampai sekarang tuh masih banyak ya di luar sana tuh yang nongkrongnya kan ya, bener banget ya, masih banyak banget yang malam mingguan nongkrong luar sana. Bahkan nongkrongnya pun tanpa menggunakan APD, nggak pakai masker. Kalaupun pakai masker, maskernya diturunin waktu ngobrol gitu. Jadi ya apa fungsinya ya gitu ya. Jadi ya ayo sama teman-teman kita jaga jarak, pakai APD, jaga kebersihan, disiplinkan diri. Disiplinkannya mulai dari diri siapa? Dari diri kita sendiri. Karena kalau nggak dari diri kita sendiri, ya gimana kita bisa melawan COVID-19 ini? Jadi ayo disiplin dari diri kita sendiri gitu. Oke Kak, thank you waktunya. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, yuk kita bersama melawan COVID-19. Salam sehat. Salam sehat.